Good morning, selamat pagi, shalom. Saya percaya pagi ini saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara sehat, kuat, dan penuh dengan damai sejahtera. Saudara dan keluarga saudara. Kita ngopi dulu pagi ini sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Ini gula aren, gula merah. Saya masukkan di sini. Diaduk. Gulanya di mana? Tidak ada. Dia ada di dalam kopi. Seperti inilah kata di dalam Kristus, itu artinya seperti itu. Ketika kita di dalam Kristus, kitanya larut. Yang nampak cuma Kristusnya. Itu yang Paulus katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam Yakobus pasal yang keempat, kita akan kembali belajar, melanjutkan Bible study kita pagi hari ini dari Yakobus pasalnya yang keempat. Kemarin kita selesaikan sampai ayat yang ke-6, dan saya akan pick up dari sana. Kita akan lanjut dari ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, arogan, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, God give more grace to the humble, but he resists the pride. Dia menentang orang yang congkak dan sombong, dan memberikan kasih karunia yang lebih besar, anugerah yang lebih besar kepada orang yang rendah hati. Nah, ini waktu di mana kita membutuhkan kasih karunia ini, dan the key untuk berjalan dalam kasih karunia, dalam anugerah yang lebih, itu adalah dalam kerendahan hati. Kerendahan hati. Kesombongan akan membuat anugerah Tuhan menjauh dari saudara. Anugerah Tuhan akan menjauh. Kekuatan Tuhan menjauh dari hidup saudara ketika engkau berjalan dalam kesombongan. Ayat yang ke-7. Ayat ini selalu yang saya ajarkan dan saya yakini dan pahami, ayat paling powerful kalau kita berbicara tentang peperangan rohani. Kita tahu kita sedang ada dalam peperangan rohani. Ya, musuh kita tidak kelihatan. Seperti corona. Ini musuh tidak kelihatan dengan kasat mata, dengan mata jasmani. Hanya orang-orang yang punya alat khusus, kedokteran, lab punya alat khusus untuk bisa melihat. Pakai kaca pembesar atau pakai mikroskop, ya, untuk bisa melihat virus corona ini, bagaimana dia bermutasi, bagaimana dia bekerjanya. Nah, seperti itulah musuh kita. Itu seperti corona, tidak nampak oleh mata tetapi dia ada. Nah, kita berkata bahwa musuh kita berperang bukan melawan darah dan daging. Kita tidak berperang melawan pemimpin lain, gereja lain, agama lain. Itu bukan musuh kita. Bukan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa yang gelap, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penguasa roh jahat, itulah musuh kita. Nah, senjata yang paling powerful dalam peperangan rohani itu menghancurkan penguasa pemerintah roh-roh jahat di udara yang mungkin sekarang ini sedang menyerang keluarga saudara. Roh-roh demonik itu dalam bentuk roh ketakutan, dan ini territorial spirit yang secara global sedang bekerja adalah roh takut ini. Roh panik, roh khawatir, ini roh yang sedang bekerja sekarang ini. Nah, bagaimana menaklukkan dan mengalahkan roh ini yang sedang bekerja secara global? Bekerja secara global dalam pemerintah, penguasa saat-saat ini. Nah, ayat ini ayat yang paling powerful. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Karena itu, karena apa? Karena Tuhan sudah beri kasih karunia. Karena dia telah memberikan kunci bagaimana kita bisa menang. Mengatasi konflik, mengatasi pertengkaran, mengatasi hawa nafsu dunia ini, mengatasi roh-roh dunia yang mencoba ingin memikat hati kita supaya kita bersahabat dengannya.
Dan dia jelas katakan ayat sebelumnya, siapa yang ingin menjadi sahabat dunia ini, sahabat roh-roh dunia, dia menempatkan dirinya sebagai musuhnya Allah. Oleh karena itu, bagaimana saudara bisa menang mengalahkan roh-roh dunia kalau dalam waktu yang sama saudara menjadi sahabat dari dunia ini? Nah, ini jelas sebuah kesombongan yang luar biasa. Nah, ingat, saya katakan bahwa pride is the mother of all sin. Kesombongan, kecongkakan adalah ibu dari semua dosa. Dari semua dosa. Ayat yang 7 dikatakan begini, karena itu tunduklah kepada Allah, submit yourself to God, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. So, the key, kunci yang paling powerful, kalau saudara sedang mengalami serangan iblis, mengalami peperangan rohani dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, bahkan kota dan bangsa kita, kata pertama yang paling penting adalah bukan tengking setannya, bukan lawan setannya, bukan pakai segala macam mantra rohani untuk mengalahkan setan, tapi kata yang paling penting justru ada pada kata tunduklah kepada Allah. Submit to God. Submit to God. Kan kata tunduk ini kata yang sangat penting. Karena cuma orang yang rendah hati, dia bisa tunduk kepada Tuhan. Orang yang tinggi hati, susah untuk dia menundukkan diri. Tapi orang yang rendah hati, dia akan dengan sukacita, dia menundukkan dirinya kepada Tuhan, menundukkan dirinya kepada otoritas yang Tuhan telah tempatkan dalam hidupnya dia. Nah, persoalan paling besar dalam generasi kita adalah persoalan pembangkangan, pemberontakan kepada Tuhan dan otoritas Tuhan dan firman-Nya. Nah, ketika kita bicara tentang tunduk kepada Allah, kita bicara tentang surat tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Tunduk kepada prinsip-prinsip kebenaran. Nah, seandainya suami istri punya komitmen ini, tunduk kepada prinsip-prinsip kekal, prinsip-prinsip mutlak firman Tuhan, saya percaya tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada sengketa, apalagi sampai saling bunuh. Tidak akan ada itu. Ya. Karena itu kunci paling penting di sini adalah yang dikata ini, tunduklah kepada Allah. Ini mutlak. Tunduk kepada pendeta tidak mutlak. Tunduk kepada pemimpin juga tidak mutlak. Artinya bukan penundukan diri yang buta, tidak mengerti, pokoknya tunduk aja. Karena dia atasanku, karena dia adalah gembalaku, karena dia mungkin bapak rohani saudara, termasuk bahkan. Saya ingin katakan, saya bapak rohani, saya ayah buat anak-anak saya. Tapi saya selalu bilang sama mereka, kalau saya salah, kamu tegur, kamu bicara dengan saya. Punya kebebasan. Sebabnya kalau anak-anak pulang, kita seru, berargumentasi, berdebat tentang isu-isu yang current affair yang hari-hari ini sedang terjadi di dunia. Kita punya kebebasan untuk anak saya bicara kepada saya. Penting sekali ini diajarkan dalam generasi ini. Karena kata tunduk kepada pemimpin ini telah menjadi kata momok yang mengerikan buat generasi ini. Kenapa? Karena banyak pemimpin memakai ayat-ayat soal tunduk dan menundukkan diri, ini dipakai untuk abuse, menekan, dan kemudian bahkan membunuh potensi generasi ini atas nama mereka harus tunduk kepada kita. Yang junior tunduk kepada yang senior, ya jemaat tunduk kepada gembalanya. Nah, sekali lagi saudara, ini penting sekali berbicara tentang sikap hati, bahwa penundukan diri yang mutlak itu hanya kepada Tuhan. Ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Tuhan dan firman-Nya yang tidak pernah bisa salah karena dia kekal. Tetapi kepada pemimpin selalu terbuka untuk kita bisa adu argumentasi, pendekatan yang persuasif, berdialog tentang apapun isu-isu itu yang dirasa harus dilakukan sebagai jemaat maupun sebagai keluarga ataupun sebagai dalam bisnis. Penting sekali bahwa siapapun saudara, pemimpin tertinggi apapun dalam organisasi, saudara bukan Tuhan. Oleh karena itu, untuk meminta penundukan dan ketaatan diri yang mutlak dari orang-orang di sekeliling saudara, itu adalah sebuah abuse of authority. Itu adalah sebuah arogansi kesombongan yang luar biasa. Dan itu adalah witchcraft, itu adalah sihir. Tunduk kepada Allah.
lawanlah iblis, resist the devil, lawan, tengking dia. Maka dikatakan ia akan lari daripadamu. Kata kuncinya bukan ada pada kata lawanlah iblis, atau ada pada kata resist, tengking si iblis. Kata kunci dari peperangan rohani adalah ini. Bukan seberapa kuat sudah melakukan doa keliling peperangan rohani, tengking setan di pojok jalan, pentengking setan di pinggir kuburan atau di pintu masuk kota. Silahkan suruh lakukan itu, tapi atas dasar ketaatan, penundukan dirimu kepada Tuhan dan firman-Nya, itu akan menjadi kunci utama kemenanganmu di dalam peperangan rohani, dalam sebuah kota maupun dalam sebuah bangsa. So, ayat ini sangat penting sekali. Maka ia akan lari daripadamu. Setan tidak akan membalas, setan tidak akan punya kuasa sedikit pun juga untuk dia kemudian menyerang balik pada saudara. Tunduk pada Allah, tunduk kepada kebenaran. Ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ketika saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan dia mendekat kepada saudara. Nah, ketika saudara belum percaya pada Yesus, Yesus Tuhan 2000 tahun lalu dari surga, dia datang mendekat kita ke bumi. Dia merendahkan diri dari posisi Tuhan yang maha tinggi. Dia turun ke tempat yang paling rendah untuk mendekati kita manusia yang hina, yang rendah, karena kita sudah jatuh di dalam dosa ini. Tapi hari ini, ketika kita sudah ada di dalam dia, maka dia ingin kita grow up, bertumbuh dewasa. Karena Tuhan tidak bisa lebih dekat lagi dengan kita. Jadi kalau kita merasa diri kita jauh dari Tuhan, atau saudara merasa Tuhan jauh dari saudara hari-hari ini, camkan ini, Tuhan tidak pernah kemana-mana. Tuhan selalu ada di dalam saudara. Ada di dalam saudara. Saudaralah yang harus mulai mengaktifkan ini. Mengaktifkan potensi yang sudah ada ini. Mengaktifkan kehadirat Tuhan yang di dalam diri saudara ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara mulai memiliki hati dan mendekat kepada Tuhan. Makanya dia berkata di sini, mendekatlah kepada Allah dengan hati saudara. Mendekatlah kepada firman, kepada hadirat Tuhan lewat doa, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, ya, dengan mendekat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan iya, Tuhan akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, kata Tuhan. Hai kamu orang-orang berdosa. Tahirkan tangan. Dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Wow. Kata bahasa Inggrisnya double-minded. Orang yang pikirannya double. Itu yang Yakobus kita sudah bahas pasal 1:8. Orang yang bercabang hati, cabang pikiran tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Double-minded. Kita harus selesaikan ini. Peperangan rohani kita tidak akan bisa. Kita tidak mungkin bisa menang dalam kehidupan ini kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Kita tidak akan menang dalam hidup ini kalau kita tidak mendekat intim dengan Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa menang dalam hidup ini kalau kita tidak berjalan dalam kekudusan. Tahirkanlah tanganmu. Tangan berbicara tentang pekerjaan, tangan berbicara tentang karya. Hari-hari ini Tuhan lagi bersihkan tangan-tangan ini. Atau beberapa mungkin bisnis-bisnis, keuangan sedang dibersihkan Tuhan. Kenapa? Karena itu lahir dari tangan yang tidak kudus pekerjaan itu. Tuhan lagi sucikan itu. Tuhan lagi bereskan itu. Dikatakan, hai kamu orang berdosa, sucikanlah hatimu. Gak mungkin sudah bisa menengking setan, melawan setan dalam peperangan rohani, kalau hati saudara gak suci. Sucikanlah hatimu, dikatakan di sini. Hai kamu yang mendua hati, penting. Kalau mau menang, gak boleh bercabang pikiran, gak boleh bimbang, gak boleh ragu. Ketika saudara berdoa, atau ketika saudara berjalan dengan Tuhan. Jangan berjalan dalam double-minded. Satu sisi pikirannya percaya, satu sisi pikirannya percaya kepada dukun-dukun. Ya, satu sisi percaya kepada janji Tuhan, tapi satu sisi percaya kepada ramalan-ramalan zodiak, ramalan-ramalan ahli-ahli ekonomi. Gak boleh double-minded kalau saudara ingin menang dalam kehidupan ini.
Lanjutnya ayat yang 9. Sadarilah kemalanganmu. Sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ini waktu hari betul-betul kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita berkata kita harus sadari kemalangan kita. Sadari kita harus berduka cita dan meratap hari-hari ini. Tertawamu ganti dengan ratap, sukacitamu dengan duka cita. Kita berkata berbahagialah mereka yang berduka cita karena kebenaran. Karena kepada mereka dipercayakan kerajaan Allah buat mereka. Ini waktu kita sungguh-sungguh saudara memiliki hati. Kita harus berduka cita melihat apa yang terjadi di bangsa kita. Kita harus meratap melihat apa yang sedang terjadi, kematian yang setiap hari terjadi. Kita harus meratap. Ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Ini sebuah paradok kebenaran. Ketika kita merendahkan diri, maka dikatakan Tuhan akan meninggikan saudara. Promosi datang tidak dari kanan kiri, tapi promosi datang dari Tuhan. Ketika saudara merendahkan diri, bukan cuma diberi anugerah, bukan cuma God give grace to the humble. God give grace to the humble, memberikan more grace to the humble. Tuhan memberikan kasih karunia yang lebih besar kepada orang yang rendah hati. Tetapi kerendahan hati menjadi kunci untuk Tuhan mempromosikan saudara, Tuhan mengangkat saudara, Tuhan meninggikan saudara dan memuliakan saudara. Ini waktu, kata kunci penting adalah berjalan dalam kerendahan hati. Karena sifat dari si iblis adalah sombong, meninggikan diri di atas semua, bahkan termasuk Tuhan. Kita bertobat dari dosa ini. Mari kita mendekat kepada Tuhan, berjalan dalam penundukan diri kepada prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Dan setan itu pemberontak. Makanya akan susah untuk kita mengusir setan kalau kita sendiri hidup dalam pemberontakan. Pagi ini, saya mau berdoa. Yuk kita bawa hati kita, rendahkan hati kita. Dan sekali lagi, humility, kerendahan hati, itu attract the grace of God. Kerendahan hati attract, menarik kasih karunia berlimpah dalam hidup kita. Kerendahan hati juga merupakan kunci untuk promosi. Siapkan diri saudara untuk promosi setelah corona ini buat hidup saudara. Mari saya berdoa buat saudara. Bapa di surga mau berdoa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kesombongan kami. Kami mau mendekat, merapat lekat dengan Engkau hari-hari ini Tuhan. Lebih dari apapun juga. Terima kasih buat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih buat anugerah demi anugerah Tuhan beri kepada kami. Terima kasih buat promosi Tuhan berikan kepada semua Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam kerendahan hati di hadapan-Mu, berjalan dalam penundukan diri kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Lepaskan berkat dan anugerah ini buat semua saudara-saudaraku yang mendengarkan. Bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa besok.